Saudara-saudari, kita semua pernah mendengar tentang kitab suci sebagai satu pilar dari tiga pilar sumber iman Gereja Katolik. Lalu, mengapa kitab suci disebut sebagai sumber iman Katolik? Allah memberitahukan rencana keselamatannya kepada manusia melalui Injil. Injil ini diturunkan dengan dua cara, yaitu secara lisan dan tertulis untuk diteruskan kepada kita. Para rasul mewartakan secara lisan apa yang mereka terima dari Kristus, baik itu dari perbuatan Kristus ataupun dari percakapan dengannya, ataupun dari dorongan Roh Kudus, dan juga para rasul dan tokoh-tokoh rasuli atas ilham Roh Kudus menuliskan amanat keselamatan tersebut untuk dijadikan buku. Hasil penulisan amanat Allah tersebut dikenal sebagai Kitab Suci. Katekismus Gereja Katolik nomor 101 sampai 141 menyatakan Allah memberi inspirasi kepada manusia, yaitu para penulis suci yang dipilih Allah untuk menuliskan kebenaran. Allah melalui Roh Kudus-Nya berkarya dalam dan melalui para penulis suci tersebut dengan menggunakan kemampuan dan kecakapan mereka. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang dinyatakan oleh para pengarang yang diilhami tersebut harus dipandang sebagai pernyataan Roh Kudus. Jadi, jelaslah bahwa kitab suci yang mencakup perjanjian lama dan baru adalah tulisan yang diilhami oleh Allah sendiri. Bandingkan 2 Timotius bab 3 ayat 16. Kitab-kitab tersebut mengajarkan kebenaran dengan teguh dan setia, dan tidak mungkin keliru. Karena itu, Allah menghendaki agar kitab-kitab tersebut dicantumkan dalam kitab suci demi keselamatan kita. Mungkin ada orang yang berkata bahwa keselamatan mereka diperoleh melalui kitab suci saja. Namun kenyataannya hal itu tidak pernah diajarkan oleh kitab suci itu sendiri. Malah yang ada adalah sebaliknya, bahwa kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Bandingkan 2 Petrus bab 1 ayat 20 sampai 21. Sebab ada kemungkinan dapat diartikan keliru. 2 Petrus bab 3 ayat 15 sampai 16. Gereja pada abad-abad awal juga tidak menerapkan teori hanya kitab suci ini. Pada kenyataannya, kitab suci tidak dapat diinterpretasikan sendiri-sendiri karena dapat menghasilkan pengertian yang berbeda-beda. Sejarah membuktikan hal ini, di mana dalam setiap tahun timbul berbagai gereja baru yang sama-sama mengklaim berpegang hanya pada kitab suci. Kalau ada yang menganggap Alkitab adalah kebenaran absolut dan mutlak, jawabannya salah. Alkitab bukan tulisan langsung dari Tuhan semata, melainkan Roh Kuduslah yang menggerakkan para nabi dan pengarang-pengarang isi Alkitab. Kita harus tahu bahwa Alkitab berasal dari Gereja Katolik. Sebelum tersusun menjadi satu buku, ada banyak sekali karangan mengenai iman yang tidak semuanya membangun. Ada karangan yang menceritakan kisah hidup Yesus dari lahir, masa anak-anak, remaja, hingga dewasa, dan mengasosiasikan Kristus sebagai anak nakal dan tukang sihir yang mampu menggerakkan batu di depan teman-temannya. Tentu, dengan kekuasaan tidak dapat sesatnya infalibilitas seorang paus, maka dikira perlu sebuah tulisan yang tersusun demi pegangan
bagi iman umat serta pewarta sabda Allah. Maka Paus mengumpulkan seluruh tulisan yang menyangkut keimanan Kristen. Karena saat itu ada beratus-ratus tulisan dan kemudian disortir. Yang terpilih adalah yang tidak menyesatkan umat Allah, dan sisanya yang dianggap sangat-sangat melenceng dari Alkitab dan keimanan serta fakta yang ada dimusnahkan. Jadi, Gereja Katoliklah yang menyusun Alkitab. Lalu, apa hubungannya tradisi suci dengan Alkitab? Katekismus Gereja Katolik nomor 80 mengatakan, tradisi suci dan kitab suci berhubungan erat sekali dan terpadu, sebab keduanya mengalir dari sumber ilahi yang sama, dan dengan cara tertentu bergabung menjadi satu dan menjurus ke arah tujuan yang sama. Kedua-duanya menghadirkan dan mendayagunakan misteri Kristus di dalam gereja, yang menjanjikan akan tinggal bersama orang-orangnya sampai akhir zaman. Bandingkan Injil Matius bab 28 ayat 20. Ibarat seorang pria dan wanita yang dengan sempurna diciptakan oleh Allah yang Maha Kuasa di Taman Eden, Allah melihat kalau manusia itu tak baik sendirian, maka diberikanlah seorang yang sepadan dengan pria itu, yang diambil dari tulang rusuk pria tersebut dan dipersatukan oleh Allah dalam pernikahan kudus. Begitu jugalah antara tradisi dan Alkitab. Alkitablah yang membantu tradisi dan saling menyatu.